Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gladys Eswara Zen dengan NPM 21100113113110014 dengan prodi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur pasar. 1. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi efisiensinya. Dalam analisis ekonomi, sering dimisalkan bahwa perekonomian merupakan pasar persaingan sempurna. Akan tetapi dalam praktiknya tidaklah mudah. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. 1. Perusahaan adalah pengambil harga. Berarti suatu perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar. 2. Setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. Sekiranya perusahaan mengalami kerugian dan ingin meninggalkan industri tersebut, langkah ini dapat dengan mudah dilakukan. 3. Menghasilkan barang serupa. Barang yang dihasilkan berbagai perusahaan tidak mudah untuk dibeda-bedakan. Barang yang dihasilkan sangat sama atau serupa. 4. Terdapat banyak perusahaan di pasar. Sifat inilah yang menyebabkan perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk mengubah harga. 5. Pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar. Dalam pasar persaingan sempurna juga dimisalkan bahwa jumlah pembeli adalah sangat banyak. Namun demikian dimisalkan pula bahwa masing-masing pembeli tersebut mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai keadaan di pasar. Kebaikan persaingan sempurna. 1. Persaingan sempurna memaksimumkan efisiensi. Sumber-sumber daya yang digunakan secara efisien apabila seluruh sumber-sumber daya yang tersedia sepenuhnya digunakan. Dan corak penggunaannya adalah sedemikian rupa sehingga tidak terdapat corak penggunaan yang lain yang akan dapat menambah kemakmuran masyarakat. Ada dua pengertian efisiensi, yaitu efisiensi produktif dan efisiensi alokatif. Untuk mencapai efisiensi produktif harus dipenuhi dua syarat. Yang pertama, untuk setiap tingkat produksi, biaya yang dikeluarkan adalah yang paling minimum. Untuk menghasilkan suatu tingkat produksi, berbagai corak gabungan faktor-faktor produksi dapat digunakan. Syarat yang kedua, industri secara keseluruhan harus memproduksikan barang pada biaya rata-rata yang paling rendah. Efisiensi alokatif dicapai atau tidak perlulah dilihat apakah alokasi sumber-sumber daya ke berbagai kegiatan ekonomi atau produksi telah mencapai di tingkat yang maksimum atau belum. Alokasi sumber-sumber daya mencapai efisiensi yang maksimum apabila dipenuhi syarat berikut. Harga setiap barang sama dengan biaya marginal untuk memproduksikan barang tersebut. Di dalam persaingan sempurna, kedua jenis efisiensi yang dijelaskan di atas akan selalu wujud. Telah dijelaskan bahwa di dalam jangka panjang, perusahaan dalam persaingan sempurna akan mendapatkan untung normal. Dalam jangka panjang, efisiensi produktif selalu dicapai oleh perusahaan dalam persaingan sempurna. Kedua, kebebasan bertindak dan memilih. Persaingan sempurna menghindari wujudnya konsentrasi kekuasaan di segolongan kecil masyarakat. Di dalam pasar yang bebas, tidak seorang pun mempunyai kekuasaan dan menentukan harga, jumlah produksi, dan jenis-jenis barang yang diproduksikan. Begitu pula dalam menentukan bagaimana faktor-faktor produksi digunakan di dalam masyarakat. Efisiensilah yang menjadi faktor yang menentukan pengalokasiannya. Tidak seorang pun mempunyai kekuasaan untuk menentukan corak pengalokasiannya. Keburukan persaingan sempurna. 1. Persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Dalam pasar persaingan sempurna, teknologi dapat dicontoh dengan mudah oleh perusahaan lain. Sebagai akibatnya, suatu perusahaan tidak dapat memperoleh keuntungan yang kekal dari mengembangkan teknologi dan teknik memproduksi yang baru tersebut. 2. Persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial. Ditinjau dari sudut kepentingan masyarakat, ada kalanya merugikan. Sebagai contoh, kegiatan yang efisien tersebut mungkin menimbulkan pengotoran lingkungan yang serius. Maka biaya sosial dari kegiatan tersebut sangatlah tinggi. 3. Membatasi pilihan konsumen. Karena barang yang dihasilkan perusahaan-perusahaan adalah 100% sama, konsumen mempunyai pilihan yang terbatas untuk menentukan barang yang dikonsumsinya. 4. Biaya produksi dalam persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Di dalam mengatakan biaya produksi dalam pasar persaingan sempurna adalah paling minimum.
Tersirat pemisalan bahwa biaya produksi tidak berbeda. Pemisalan ini tidak selalu benar. 5. Distribusi pendapatan tidak selalu merata. Suatu corak distribusi pendapatan tertentu menimbulkan suatu pola permintaan tertentu dalam masyarakat. Pola permintaan tersebut akan menentukan bentuk pengalokasian sumber-sumber daya. Ini berarti distribusi pendapatan menentukan bagaimana bentuk dari penggunaan sumber-sumber daya yang efisien. 2. Pasar monopoli. Struktur pasar yang sangat bertentangan ciri-cirinya dengan pasar persaingan sempurna adalah pasar monopoli. Monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja, dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Biasanya, keuntungan yang dinikmati oleh perusahaan monopoli adalah keuntungan melebihi normal. Ciri pasar monopoli. 1. Pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Para pembeli tidak mempunyai pilihan lain. Kalau mereka menginginkan barang tersebut, maka mereka harus membeli dari perusahaan monopoli tersebut. 2. Tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Barang yang dihasilkan perusahaan tidak monopoli tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada dalam pasar. 3. Tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Sifat ini merupakan sebab utama yang menimbulkan perusahaan yang mempunyai kekuasaan monopoli. Tanpa sifat ini, pasar monopoli tidak akan wujud, karena tanpa adanya halangan tersebut, pada akhirnya akan terdapat beberapa perusahaan di dalam industri. 4. Dapat mempengaruhi penentuan harga. 5. Promosi iklan kurang diperlukan dalam pasar monopoli. Faktor yang menimbulkan monopoli. 1. Perusahaan monopoli mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. 2. Perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. 3. Monopoli hak wujud dan berkembang melalui undang-undang, yaitu pemerintah memberi hak monopoli kepada perusahaan tersebut. Adapun contoh dari pasar monopoli: 1. PT PLN, 2. PT Pertamina, 3. PDAM. 3. Persaingan monopolistis. Pasar persaingan monopolistis dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Ciri persaingan monopolistis. 1. Terdapat banyak penjual. 2. Barangnya bersifat berbeda corak. 3. Perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. 4. Kemasukan ke dalam industri relatif mudah. 5. Persaingan mempromosi penjualan sangat aktif. Keuntungan dalam pasar monopolistis. 1. Menghasilkan barang yang berbeda corak. 2. Distribusi pendapatan dalam masyarakat lebih merata. Kelemahan dari persaingan monopolistik. 1. Operasinya tidak seefisien pasar persaingan sempurna. 2. Perusahaan tidak mempunyai galakan untuk melakukan inovasi. Yang keempat, ada pasar oligopoli, yaitu pasar yang terdiri dari hanya beberapa produsen saja. Ada kalanya pasar oligopoli terdiri dari 2 perusahaan saja, dan pasar seperti itu dinamakan duopoli. Ciri pasar oligopoli. 1. Terdapat banyak pembeli di pasar dan hanya ada beberapa penjual. 2. Produk yang dijual bisa bersifat homogen, bisa juga berbeda. 3. Terdapat hambatan untuk memasuki pasar. 4. Adanya saling ketergantungan. 5. Penggunaan iklan sangat intensif dalam pasar oligopoli. Keuntungan dari pasar oligopoli adalah: 1. Operasi firma dapat mencapai efisiensi yang tinggi dan menurunkan biaya produksi. 2. Perusahaan selalu melakukan pengembangan dan inovasi. Kelemahan dari pasar oligopoli yaitu distribusi pendapatan akan semakin tidak merata.